Shalom para hadirin yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai satu seminar 7 hari yang berjudul The Prophet and His World, Nabi dan Dunianya. Jadi kita akan bahas banyak tentang nabi-nabi. Latar belakangnya sebenarnya sederhana aja. Waktu saya membawa satu kebaktian Rabu malam, saya diminta oleh salah satu anggota untuk coba dong kita bahas lebih banyak lagi tentang nabi-nabi. Karena banyak, seringkali kita pikir kita udah tahu tentang nabi ini, tapi ternyata banyak kisah-kisah yang masih belum kita kenali, seperti itu. Tapi kan kalau kita mau bahas nabi, ada banyak sekali nabi di Alkitab ya. Mungkin ratusan. Ada nabi yang menulis kitab, misalnya ada Yesaya, Yeremia, Hosea. Tapi ada juga nabi yang nggak ada kitabnya. Contohnya misalnya Nathan. Meskipun di Alkitab dibilang dia ada tulisan Nathan ada, tapi nggak masuk di Alkitab. Ada lagi nabi yang mungkin kita nggak kenal seperti Ahia. Di sini ada yang pernah dengar nabi Ahia nggak? Jarang diketahui ya, karena cuma mungkin ada di 1-2 ayat aja seperti itu. Ada lagi Hulda, mungkin terkenal ya, nabiah perempuan. Nah jadi kan nggak mungkin saya bahas semua itu. Jadi saya mau membahas, tidak akan membahas nabi-nabi yang hanya 1-2 ayat aja, karena itu memang dari firman Tuhan aja, dari Alkitab juga nggak banyak yang bisa kita gali ya. Tapi yang saya akan bahas adalah nabi-nabi yang sudah kita kenali, sudah sering kita dengar, kita rasa kenal, tapi sebenarnya mungkin belum kita kenal dengan lebih dekat. Seringkali nabi itu identik dengan apa? Dengan pesannya ya. Dan memang sudah sewajarnya nabi itu identik dengan pesannya. Karena harusnya nabi itu kan menyampaikan firman Tuhan. Dan kita fokus kepada firman Tuhannya, bukan pada orangnya. Tapi karena itu juga, jadi kita seringkali melihat nabi itu sebagai sosok yang sempurna. Karena kita melihat firman Tuhan itu sempurna, jadi kita pikir nabi itu sempurna, seperti itu. Tapi di sini saya ingin katakan bahwa nabi itu adalah juga manusia seperti saya dan saudara. Memiliki kelemahan-kelemahan, karena seorang nabi sebagai manusia, dia hidup di dunia yang berdosa. Nah jadi kali ini dalam seminar ini saya tidak akan membahas banyak tentang firman Tuhan yang disampaikan nabinya, bukan lebih fokus pada firmannya. Kita bakal belajar itu juga, tapi saya ingin lebih membahas tentang nabi dan dunianya yang membentuk dia. Karena kelemahan-kelemahan nabi itulah yang membawa warna kepada sosok nabi tersebut. Bukan cuma pesan-pesannya aja. Jadi bahasannya seminarnya adalah The Prophet and His World. Pakai L ya, dunianya, bukan The Prophet and His Word atau firmannya gitu. Jadi kalau banyak orang biasa bahas nabi-nabi itu bahas firman nabinya apa. Tapi kalau di sini saya bukan cuma bahas tentang firman nabinya, tapi juga tentang dunia yang membentuk si nabi tersebut. Karena dalam dunia yang berdosa, seorang nabi dalam kelemahannya berusaha untuk tetap hidup tidak sama dengan dunia. Nah jadi di hari yang pertama, kita akan membahas The Prophet and the World Before the Flood. Jadi nabi dan dunia sebelum air bah. Di situ kita akan membahas tentang Nabi Henokh dan juga Nabi Nuh. Lalu di hari yang kedua kita akan membahas The Prophet and the Birth of a People. Jadi nabi dan lahirnya suatu bangsa. Itu kita akan membahas tentang Abraham dan Musa. Di hari yang ketiga, The Prophet and Political Power. Kita akan membahas tentang Nabi Samuel dan Nabi Nathan. Yang hari keempat, The Prophet and Apostasy. Fokus pada Elia. Di hari yang kelima, The Prophet and Judgment, kisah Yunus. Hari keenam, The Prophet and the Remnant, Yeremia dan Daniel. Dan di hari yang ketujuh, di sesi yang terakhir nanti, kita akan membahas tentang The Prophet and the Kingdom of God. Tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Jadi kalau dilihat sekilas, nabi-nabi yang saya pilih, ini nabi-nabi yang penuh dengan kelemahan. Kalau kita ingat Nuh, ada kasus ketika dia mabok-mabokan ya. Dia mabok sampai telanjang. Kalau kita ingat kisah Musa, dia menolak untuk dipanggil Tuhan. Betul ya? Lalu kalau kita membahas, kalau kita lihat nabi yang lain, misalnya Samuel, kalau tahu ceritanya dia ada kasus di mana dia tuh betul-betul menangisi Saul. Jadi kelihatan gitu kemanusiaannya, kelemahannya. Elia, dia lari dari Isabel.
Yunus bahkan lari dari Tuhan. Jadi ini betul-betul nabi-nabi yang memiliki kelemahan ya. Yeremia, kalau tahu Nabi Yeremia, dia itu selalu meratap, selalu menangis. Makanya dia juga dikenal sebagai the weeping prophet ya, Yeremia. Dan Yohanes Pembaptis kita sama-sama tahu ketika dia di penjara, dia mengalami lemah iman ya. Dia mempertanyakan, apakah engkau Mesias itu atau kita harus menunggu orang lain? Jadi nabi-nabi itu juga memiliki kemanusiaan. Nah ini yang ingin kita pelajari. Bagaimana dunianya seperti apa sehingga membentuk nabi itu. Dan kenapa Tuhan memanggil nabi-nabi itu. Nabi-nabi yang kita bakal lihat kelemahannya. Karena di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah itu ya. Untuk pendahuluannya dan intronya. Tapi sebelum kita mulai sesi yang pertama kita, mari kita awali dengan doa untuk mengundang Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyatukan kami untuk hadir mendengar firman-Mu. Beratlah kami dalam pelajari tentang nabi-nabi-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat inspirasi dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi sesi yang pertama judulnya adalah The Prophet and the World Before the Flood. Jadi nabi dan dunianya, yang mana sebelum Ayubah. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin tanya dulu. Siapakah nabi pertama di Alkitab? Ada yang tahu nggak? Nabi pertama di Alkitab. Yang disebut secara eksplisit nabi. Sering kita bilang, tadi saya mau bahas Henok gitu kan. Emang ada dibilang Henok itu nabi misalnya. Sering kita mendengar nama Nabi Nuh. Emang di Alkitab disebut Nuh itu nabi. Nah, kalau pengen tahu nabi pertama di Alkitab, sekarang kan udah canggih ya. Jadi bukan cuma kita punya Alkitab yang dalam bentuk buku ini, kita kan juga ada handphone. Mungkin yang punya handphone, para hadirin yang punya handphone bisa coba dicek. Mungkin entah online atau punya aplikasi Alkitab bisa juga. Atau kalau online mungkin ya website Alkitab ya. Kan di situ kan bisa search gitu kan. Search nabi dalam Alkitab. Ini misalnya saya coba praktekkan secara langsung ya. Di sini saya pakai Sword Bible, my Sword. Di situ tinggal coba dicari gitu. Kalau misalnya dia pakai bahasa Inggris mungkin cari search prophet gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya masukin aja nabi. Ini misalnya saya masukin ya, ketik ya. Coba sambil dicoba. Ini menarik ya supaya kita belajar Alkitab tuh lebih pandai lagi. Nabi masukin. Ini saya udah ketemu nih. Nah, kata nabi pertama kali muncul itu di Kejadian pasal 20 ayatnya yang ke-7. Kita bisa buka sama-sama atau kalau tadi udah search kan tinggal klik aja ayatnya. Di sini saya pakai yang bahasa Indonesia ya. Kejadian 20 ayat 7. Saya langsung baca dari sini aja. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ini kalau kita buka di Alkitab, atau kalau di Alkitab atau aplikasi Alkitab lainnya bisa kelihatan judul perikopnya ya. Misalnya Abraham, Sarah, dan Abimelek. Ini ceritanya Abimelek yang mengambil Sarah, terus ya datengin Tuhan, Tuhan ngomong begitu. Dia bilang apa kan? Kembalikanlah istri orang itu, maksudnya kembalikan Sarah ya. Sebab dianya maksudnya adalah Abraham ya. Sebab dia seorang nabi. Sebab dia seorang nabi. Jadi orang pertama yang secara eksplisit disebut sebagai nabi dalam Alkitab adalah Abraham. Tapi Abraham tadi saya sudah sampaikan akan kita bahas di hari yang kedua. Jadi berarti hari pertama apakah bukan nabi? Tadi saya bilang saya mau bahas Henok dan Nuh. Ini menarik ya, karena kalau kita manggil Nuh sering bilang Nabi Nuh. Kalau Abraham mungkin ada yang bilang Bapak Abraham. Jarang sekali kita dengar ya bilang Nabi Abraham gitu. Hampir nggak pernah ya. Ada nggak pernah dengar orang manggil Abraham Nabi Abraham gitu. Padahal kalau di Alkitab Abraham itu adalah nabi. Dan dia nabi yang pertama disebut nabi. Seperti itu. Tapi itu kan kalau kita belajar Alkitab hanya ngomongin yang betulan letterlek gitu yang tertulis ya. Tapi kan ada banyak sumber yang lain di dalam Alkitab yang menyebutkan kenabian gitu. Tapi sebelum masuk ke dalam sumber Alkitabnya, mungkin saya kasih satu cerita pendek gitu. Supaya kita lebih paham tentang nabi-nabi, kita lebih semangat mempelajari tentang nabi itu siapa gitu. Karena figuran nabi, maksudnya adanya tokoh-tokoh nabi, itu adalah salah satu yang mengubah hidup seseorang. Yang bernama Justin. Dia dikenal dengan nama Justin Martyr. Martyr itu karena mati syahid ya.
Dia adalah salah satu bapak gereja pertama. Kalau nggak salah lahirnya itu sekitar tahun 100. Jadi dia hidupnya di awal abad kedua. Kalau di Advent mungkin kita jarang bahas tentang bapak-bapak gereja. Tapi kalau kayak di Katolik itu bapak gereja itu jelas. Bahkan di Protestan banyak juga, oh ya bapak-bapak gereja gitu. Jadi orang-orang mula-mula yang ya bukan generasi pertama ya, bukan yang kayak muridnya Yesus langsung, tapi generasi kedua atau ketiga gitu lah ya. Yang betul-betul menjadi Kristen dan sangat berpengaruh dalam memimpin kekristenan, baik secara teologis atau memimpin jemaat. Nah salah satu yang paling terkenal itu adalah Justin Martyr. Yang menarik apa? Bukan masalah dia salah satu orang Kristen pertama, tapi dia bisa dibilang adalah filsuf Kristen pertama. Jadi sebelum dia menjadi Kristen, dia itu mempelajari filosofi Yunani. Meskipun waktu itu zamannya Romawi ya, tapi kan masih besar budaya dan pengaruh Yunani pada zaman kerajaan Roma ya. Jadi Plato, semua mesti pelajari, Plato, Socrates dan lain-lain. Termasuk oleh si Justin ini. Jadi Justin ini dia belajar filosofi. Dia belajar datangi Plato, bukan Platonya udah meninggal, tapi sekolah ajaran Plato lah. Dia mendalami ajaran Plato, mendalami ajaran Pythagoras. Intinya dia adalah orang yang apa? Secara akademik dia sangat intelek. Dia betul-betul sama intelektual gitu loh. Kalau seorang berubah menjadi Kristen karena dia ketemu dengan biasanya kan apalagi zaman yang mula-mula ya, mungkin mengalami mujizat. Akhirnya dia pindah jadi Kristen. Atau yang kedua mungkin adalah karena komunitas ya. Komunitas Kristen mula-mula itu sangat baik. Kan makanya kalau kita baca di Kisah Rasul, jual harta terus dibagi-bagikan gitu ya. Mengunjungi orang di penjara, orang sakit dan sebagainya. Nah itu kita bisa bilang, oh ya wajarlah akhirnya orang itu berubah menjadi Kristen. Tapi ini seorang filsuf. Kalau zaman sekarang itu bisa dibayangkan seorang profesor gitu ya. Seorang profesor di akademi di sekolah terpandang gitu misalnya. Kok dia tiba-tiba mau jadi Kristen? Kan dia betul-betul pakai pikiran banget gitu kan. Kok bisa? Ya bisa jadi ada yang mungkin mengalami mujizat. Tapi kalau ini bukan kasusnya bukan mujizat. Jadi dia itu banyak buku yang dia tulis, si Justin Martyr ini, abad kedua Masehi tadi ya. Salah satunya itu adalah yang dia tulis itu dialognya dengan Trypho. Trypho ini adalah orang Yahudi. Jadi dia berdialog dengan si Trypho ini, orang Yahudi. Ini ketika si Justin ini udah jadi Kristen ya. Dari situ dia sharing cerita tentang hidupnya, kenapa dia bisa berubah menjadi Kristen. Menarik kan? Nah intinya, singkat cerita dia belajar filosofi ini, belajar filsafat itu, dari filsuf ini dan lain-lain. Tapi dia ngerasa masih belum menemukan kebenaran, masih belum teryakinkan. Sampai akhirnya dia ketemu seorang Kristen. Sayangnya di dialog with Trypho itu nggak ditulis namanya siapa, tapi diduga dia adalah orang Kristen di Syria, mungkin dari sekitar Damaskus. Di situ dia berbincang bagaimana dia pertama kali ketemu orang Kristen yang serius dan si Trypho-nya tuh ngomong apa gitu. Di sini saya bacakan ya. Jadi ini kata-kata si orang Kristennya kepada si Justin ketika dia belum jadi Kristen. Dia bilang begini nih, ini kata-kata si orang Kristen dari abad awal kedua ya, kepada si Justin sebelum menjadi Kristen. Jauh sebelum waktu ini, ada orang-orang tertentu yang lebih kuno daripada semua filsuf terkemuka. Yang saleh dan dikasih oleh Allah, yang berkata-kata dengan roh ilahi, dan menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi. Mereka disebut para nabi. Masih ada lanjutannya ya, tapi sampai ini kita stop dulu. Di sini dibilang apa? Orang-orang tertentu yang lebih, ada orang jauh sebelum ini gitu ya, lebih kuno daripada semua filsuf terkemuka. Nah ini menarik ya. Buat kita mandang nabi-nabi, kan bilang, oh itu udah zaman dahulu banget gitu kan, kuno gitu. Tapi ini di abad kedua pun, di abad kedua nih, 2000 tahun yang lalu gitu kan istilahnya kan, hampir 2000 tahun yang lalu. Itu pun udah bilang nabi-nabi ini adalah orang yang kuno, udah jauh sebelumnya lagi. Bahkan sebelumnya itu, sebelum filsuf terkemuka, Plato, Socrates, dan lain, ini bahkan lebih kuno lagi gitu. Jadi ini menunjukin bahwa nabi-nabi ini adalah figur tokoh-tokoh yang betul-betul ada dalam sejarah, bukan figur legendaris. Sayangnya orang Kristen yang sekarang udah percaya Alkitab gitu. Kalau ini kan si Justinnya belum jadi Kristen, bukan orang Yahudi juga dia. Terus dibilangin kan pas denger kan jangan-jangan figur legendaris gitu. Tapi kita kan orang Kristen gitu kan. Mesti udah tahu bahwa nabi itu tokoh-tokoh historis gitu. Tapi seringkali kita lupa gitu. Nah, tapi ini di sini menarik ya, diingat. Jadi dulu itu ada sekumpulan orang yang disebut nabi. Yang apa tadi? Berbicara dengan roh ilahi, menubuatkan peristiwa-peristiwa yang
akan terjadi, mereka disebut para nabi. Maka ini saja yang melihat dan mengumumkan kebenaran bagi manusia. Tidak menghormati maupun takut pada siapapun, tidak dipengaruhi oleh keinginan maupun kemuliaan, melainkan dikuasai oleh Roh Kudus. Tulisan-tulisan mereka masih terlestarikan. Nah, kalau kita bahkan ada Alkitab langsung ya. Tapi zamannya 2000 tahun yang lalu itu juga dianggap orang kuno dan masih ada nih. Ya memang kan perjanjian lama udah dari zaman Yesus udah kuno juga hitungannya. Dan dia yang membacanya, membaca tulisan Nabi itu ya, akan terbantu dalam pengetahuan mengenai hal-hal awal dan akhir. Dan hal-hal yang seharusnya diketahui oleh para filsuf kalau mereka mau percaya kepadanya. Lalu perbincangannya masih panjang. Tapi inilah awal yang mengubah Justin Martyr. Waktu itu masih Justin aja dan belum Martyr gitu kan. Akhirnya tertarik untuk, ada figur-figur yang tokoh-tokoh yang luar biasa gitu, ancient, kuno gitu. Bahkan lebih tua lagi karena tua zaman dulu tuh dianggapnya sangat penuh hikmat gitu kan. Bahkan lebih tua lagi dari Socrates dan lain-lain. Dari situ dia mulai tertarik dan akhirnya dia belajar dan akhirnya jadi percaya. Nah itu menarik kan. Yang itu cuma cerita buat pembuka aja. Tapi sebenarnya kan yang paling penting adalah Nabi adalah yang menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan itulah makanya disebut dalam kalau kita bilang Nabi bahwa nubuat. Nah nubuat sama Nabi asal katanya sama. Nabi itu ya bernubuat. Orang yang bernubuat itulah Nabi. Sederhana aja sebenarnya memang. Dan itu diambil dari bahasa Ibrani ya. Nabi itu aslinya bukan bahasa Indonesia. Serapan dari bahasa Ibrani. Ya mungkin dari bahasa Arab juga. Nah kalau kita udah mulai mengerti tentang Nabi, suatu figur yang betul-betul historis gitu ya. Yang intinya adalah dikuasai Roh Kudus, itu yang paling penting ya. Dikuasai Roh Kudus dan dia bernubuat. Di sini kita bisa membuka Yudas 1 ayat 14. Untuk kita melihat siapa yang bernubuat di sini yang lebih awal lagi dari Abraham. Kita buka Yudas 1 ayat 14. Di sini dibacakan ya. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, juga telah bernubuat tentang mereka. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan ribu-ribu malaikat kudusnya dan seterusnya. Tapi yang di sini saya mau garis bawahi adalah Henok, keturunan ketujuh dari Adam, juga telah bernubuat. Jadi di sini disebut bahwa Henok adalah seorang nabi karena dia bernubuat gitu kan. Jadi Henok pun adalah nabi. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena di zaman ini, zamannya surat Yudas ini kan jadi zamannya ya Masehi awal gitu kan. Bukan sesuatu yang baru, karena pada zamannya Yesus, Henok pun sudah memiliki tradisi. Tradisi bahwa Henok adalah seorang nabi. Bahkan ada yang bilang, ini Yudas ini mengutip dari kitab Henok. Kalau ada yang pada dengar kitab Henok, Apokrif ya, kitab Apokrifa. Kitab Henok. Isinya juga kayak nubuatan-nubuatan. Jadi Henok itu dipercaya sebagai nabi dari zaman dulu. Meskipun kitab Henok kita tidak percaya sebagai tulisan asli Henok ya. Hanya namanya aja dibilang Henok, makanya disebutnya Apokrifa. Pseudepigrapha istilahnya tuh. Jadi ngaku-ngakunya ditulis siapa tapi bukan oleh dia. Nah itu kitab Henok. Tapi maksudnya sini saya cuma mau katakan bahwa Henok itu sudah erat kaitannya dengan nabi dari zamannya Yesus. Ada kitab Henok. Bahkan kalau ada yang pernah dengar lagi kitab Jubili. Nah itu juga dikaitkan dengan tradisi Henok. Selain itu pun Kristen mula-mula, mungkin kalau pernah dengar di agama Islam kan mengakui banyak nabi ya. Salah satu nabi-nabi yang paling tuanya kan ada Adam. Lalu sebelum Nuh ada satu lagi. Namanya Idris. Ya. Meskipun namanya kayaknya beda jauh sama Henok, tapi banyak ahli termasuk banyak ahli di dalam Islam sendiri meyakini bahwa Idris ini adalah Henok. Karena banyak persamaannya juga. Salah satu persamaan yang paling erat adalah sama-sama percaya bahwa Idris atau itu diangkat ke posisi yang tinggi. Tingginya bukan maksudnya posisi jabatan, tapi posisi itu maksudnya secara space gitu ya. Diangkat posisi yang tinggi. Ini kayak di Alkitab kita ya. Kita percaya Henok itu kan diangkat ke surga. Meskipun kalau kita baca ayatnya nggak bilang diangkat ke surga. Tapi diangkat. Seperti itu. Cuman kita biasanya orang langsung interpretasi diangkat kemana ya, diangkat ke surga. Seperti itu. Ya. Jadi kalau udah mengerti bahwa Henok adalah nabi, kita coba baca kisahnya sedikit. Kita buka Kejadian 5 ayat 21 sampai 24.
Jadi tulisan tentang Henokh tuh sangat sedikit. Tapi ternyata dari yang sedikit itu kalau kita pelajari ternyata ada banyak banget. Dan yang tadi saya bilang ya, kita seringkali merasa udah mengenal seorang tokoh atau seorang nabi, tapi ternyata banyak yang dari sedikit pun ada cita-cita yang bisa membangun kita. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Atau mungkin dari ayat 19 ya, karena Henokh udah disebut di ayat 19. Di ayat 19, Yared masih hidup 800 tahun lagi setelah mendapat Henokh. Ia juga punya anak laki-laki dan seterusnya. Terus ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia mempunyai anak Metusalah. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah mendapat Metusalah. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ceritanya Henokh pendek sekali ya. Jadi ceritanya pendek, tapi kalau kita pelajari ini ternyata banyak yang bisa kita gali. Kalau kita lihat dari sini, dari mana kenabiannya Henokh? Dari mana kenabian Henokh? Nah, kalau kita dalami, kenabiannya bisa terlihat dari apa? Dari saat ia menamakan anaknya. Di sini kan dibilang ia mendapat anak itu Metusalah. Nah, yang kasih nama memang nggak dibilang eksplisit banget, tapi intinya yang kasih nama ya bapaknya gitu kan. Ya si Henokh ini kan. Dia mengasih nama anaknya Metusalah. Nah, ini yang menarik. Apa arti nama Metusalah? Nah, ini kita bisa belajar. Metusalah dalam bahasa Ibrani artinya adalah kematiannya mendatangkan. Jadi kalau kita bahasa Indonesia menariknya kan ada banyak serapan dari bahasa Arab ya. Jadi bisa tahu-tahu sedikit gitu. Itu dari metu. Metu itu dari met atau maut. Artinya kematian. Kalau metu kematiannya gitu. Jadi Metusalah kematiannya, metu kematiannya, salah mendatangkan. Jadi Henokh punya anak namanya Metusalah. Maksudnya dia punya anak dikasih nama Metusalah gitu kan. Kematiannya mendatangkan. Ada nggak orang tua yang bakal kasih nama anaknya kematiannya mendatangkan? Ada nggak di sini bapak ibu misalnya kan punya anak tiba-tiba, saya kasih nama anak saya kematiannya mendatangkan. Ada nggak? Nggak make sense, ya paham ya? Jadi di antara nama-nama lain di Alkitab itu, Metusalah ini namanya salah satu yang betul-betul nggak make sense gitu. Kalau orang kasih nama anaknya Daud gitu kan, kasih nama anaknya Mahalalel pun masih ada artinya gitu kan. Puji Tuhan gitu kan istilahnya ya. Seperti itu. Tapi ini kasih nama anaknya kematiannya mendatangkan. Jadi ini kan berarti ada intensi yang jelas gitu ya, bukan cuma asal-asal kasih nama toh. Nah, yang pertanyaannya adalah kematiannya mendatangkan. Mendatangkan apa? Itu ya. Mendatangkan apa? Nah, sekarang kita tahu. Mungkin di sini udah pada tahu ya, Metusalah itu adalah orang yang umurnya paling panjang di Alkitab ya. Umurnya 969 tahun. Di sini kalau dibaca, kita bisa baca juga lanjutannya. Nih ya. Ayat 25 dan seterusnya. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia punya anak Lamek. Metusalah masih hidup 782 tahun lagi. Seterusnya ayat 27, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Nah, jadi dia hidup 969 tahun dan ketika dia mati mendatangkan apa? Nah, ini menarik. Coba kita hitung ya. Kita hitung sama-sama. Sebenarnya mungkin kalau ada papan tulis lebih gampang. Tapi karena ini cuma pendek, saya yakin semua bisa di sini cuma ngitung di luar kepala aja. Jadi Metusalah punya anak. Di sini umur 187 tahun. Ya, jadi 187 dia punya anak. Namanya Lamek. Lamek hidup 182 tahun, punya anak laki-laki, Nuh. Jadi 187 tadi ya, punya anak Lamek. Lamek pas jadi 182 tahun kemudian lagi gitu kan, punya anak Nuh. Coba ditambahin, udah berapa tuh? Jadi Nuh lahir ketika Metusalah usia berapa? 187. Ini saya nggak pakai catatan, cuma itu 187 tambah 182. 369 tahun ya. 369 tahun. Lahirlah Nuh ketika Metusalah umur 369 tahun. Kapankah Ayubah terjadi? Saat Nuh berusia 600 tahun. Itu kalau mau dicari
Bisa dicek di Kejadian 7 ayat 6 ya. Nuh berumur 600 tahun ketika aibah meliputi bumi. 600 tahun. Jadi 369 ditambah 600, 969. Jadi aibah terjadi 969 tahun setelah Metusalah. Dan ternyata itu angka yang sama dengan usia Metusalah. Jadi Metusalah meninggal di tahun yang sama ketika aibah terjadi. Sampai ada yang mungkin pikir, oh jangan-jangan Metusalah mati kena aibah. Bisa jadi ya. Oh jangan-jangan Metusalah mati usia 99 tahun ketika aibah turun. Dia tenggelam deh mati. Makanya usianya 99 tahun. Karena pas tuh tahunnya sama. Kalau tidak mengerti Alkitab, kita bisa berinterpretasi seperti itu. Tapi kalau tadi kita sudah paham bahwa namanya Metusalah adalah kematiannya mendatangkan. Langsung jelas logikanya ya. Kematiannya mendatangkan apa? Di tahun yang sama ketika ia mati, datanglah aibah. Jadi aibah datang ketika Metusalah meninggal. Nah tadi yang menarik, siapa yang menamakan Metusalah? Bapaknya ya tadi kan. Siapa? Henokh. Henokh kasih nama anaknya Metusalah. Itu dia bernubuat kematian yang akan mendatangkan. Itu nubuatnya dari Henokh. Jadi nggak ditulis di Alkitab secara eksplisit bilang Henokh menubuat tentang aibah. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, ternyata dari detail-detail seperti nama, seperti tahun dan angka usia gitu ya. Terus kita jumlahin, ternyata banyak yang secara implisit dijelaskan oleh Alkitab bagi yang mempelajarinya. Jadi Henokh bernubuat akan datang aibah. Kematian si Metusalah ini akan mendatangkan apa? Mendatangkan aibah. Dan kenapa bakal ada aibah? Kalau kita belajar tentang aibah, ya kan lanjutnya kita akan bahas Nuh ya. Itu ketika apa? Dunia telah menjadi sangat jahat. Sehingga Tuhan sampai apa? Menyesal menciptakan manusia, pengen semuanya dibasmi lah kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Ini menarik ya. Nah kejahatan-kejahatan ini, inilah kehidupan, inilah dunia, the world before the flood tadi. Nabi dan dunia sebelum aibah. Inilah kejahatannya. Kita belajar tentang kehidupan Henokh. Tadi Henokh kita udah baca, di Yudas pun udah ditulis ya, tadi kita bisa hitung juga. Dia adalah keturunan ketujuh dari Adam. Berarti dia setara atau selevel dengan siapa? Kalau baca di pasal sebelumnya, kita mungkin gak ada waktu untuk bahas itu, tapi bisa dibaca sendiri nanti di rumah. Keturunan ketujuh dari Adam itu bukan cuma Henokh. Di Alkitab. Ada lagi namanya Lamek. Bukan Lamek bapaknya Nuh ya, namanya aja sama ya. Tapi Lamek yang keturunan dari Kain. Jadi berarti kan setara dong sama-sama keturunan ketujuh kan. Mungkin lebih tua dikit, tapi misalnya masih sejaman gitu ya, satu generasi. Itu apa yang terjadi? Dia bunuh orang. Dia punya istri 2. Dia bunuh orang gak mau bertanggung jawab. Bilang, oh kalau ada yang mau balas saya, bakal dibalas sama Tuhan. Udah ngaco kan? Jadi itu kejahatan-kejahatan yang sudah mulai terjadi dan semakin memuncak hingga ketika aibah datang. Nah itulah dunianya. Dunia yang penuh kejam, dunia yang akan segera diakhiri. Itulah sebabnya ada nabi. Nabi yang memperingati dan menubuatkan akan terjadi. Henokh. Dan ada nabi yang menggenapi. Nah ini mungkin saya nggak bahas panjang lebar, tapi saya ngomong di depan aja. Jadi nabi itu biasanya dalam suatu nubuatan, ada nabi yang menubuatkan sesuatu di masa yang akan datang, masih jauh. Dan ada nabi yang di masa yang akan datang itu, ketika nabi yang pertama udah nggak ada lagi, dia akan bisa menunjukkan bahwa inilah fulfillment, inilah pengenapan nubuatan nabi yang pertama tadi. Yang menariknya tadi apa? Nuh. Apakah Nuh pernah bertemu dengan Henokh? Apakah Nuh pernah bertemu dengan Henokh? Ya kita nggak tahu ketemunya, tapi maksudnya secara usia kita bisa lihat dia pernah ketemu nggak sama Henokh. Kalau di keturunan dari Adam gitu ya, biasanya saling ketemu. Karena kan umurnya panjang. Umurnya 900 tahun gitu misalnya kan. Masa nggak pernah ketemu sama cucunya, sampai cicitnya pun masih pernah ketemu gitu. Karena hidupnya masih hidup dia. Tapi ternyata Henokh tidak pernah ketemu dengan Nuh. Kenapa? Karena Henokh tadi diangkat sama Tuhan ya. Ketika umurnya 365 ya. Sedangkan tadi Nuh lahirnya berapa? 187 tambah 182 ya, 369. Jadi nggak pernah ketemu. Nah menarik ya, jadi Nuh tidak pernah bertemu dengan Henokh. Nah inilah nabi yang ngomongin tentang, inilah pemenuhan nubuatan sebelumnya, itulah Nuh. Nah sekarang kita masuk sedikit ke cerita
Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh, sama juga tadi saya bilang Nabi Nuh, tapi apakah pernah disebut bahwa Nuh adalah seorang nabi? Kenapa kita dari kecil selalu sering dengarnya Nabi Nuh gitu kan? Cerita anak-anak aja ngomongnya Nabi Nuh. Karena kalau ngomong Nuh gak enak ya, cuma satu suku kata, Nuh gitu kan. Ya Nabi Nuh tambahin lah. Padahal dia gak pernah disebut nabi. Abraham yang disebut nabi, kita gak pernah bilang Nabi Abraham. Karena Abraham 3 suku kata udah panjang, Abraham. Jangan tambahin nabi lagi. Mungkin gitu ya. Apakah ada tanda-tanda di Alkitab menunjukin bahwa Nuh juga adalah seorang nabi? Meskipun tadi saya udah bilang di Islam Nuh pun dianggap nabi gitu ya. Tapi dari Alkitab kita sendiri gitu, ada nggak disebut Nuh itu nabi? Nggak ada ya kayaknya. Tapi minimal dari Perjanjian Baru, kalau tadi tentang Henokh kita ada lihat di Yudas. Kalau di Perjanjian Baru kita bisa melihat dari 2 Petrus 2 ayat 5. Kita buka Alkitab kita. 2 Petrus 2 ayat 5. Saya bacakan di sini ya. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Nah ini dunia sebelum air bah ya, the world before the flood. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang yang fasik. Disebut apa tadi? Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Jadi Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Kalau bahasa Perjanjian Barunya atau bahasa kita sekarang mungkin penginjil gitu ya. Tapi kalau kita tahu pemberitaan apa yang diberikan oleh Nuh tentang bakal ada air bah gitu kan. Berarti nubuat gitu kan pemberitaannya. Jadi di sini bilang pemberita maksudnya adalah seorang yang bernubuat. Jadi dari situ saya bilang bahwa Nuh juga adalah seorang nabi. Jadi kita buka ceritanya Nuh. Kita buka di Kejadian pasal 6. Di sini kita baca ya. Di pasal 6 ini kan cerita tentang awalnya air bah. Karena udah pada tahu ceritanya, saya agak lompat langsung ke ayat-ayat intinya aja ya. Kita buka di ayat ketiga ya, pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Menarik ya. Dibilang umurnya kan 120 tahun aja. Ada 2 interpretasi. Yang pertama bilang, oh manusia sekarang umurnya maksimum 120 tahun. Jadi sebelumnya 900 tahun. Sekarang jadi 120 tahun aja. Atau interpretasi yang kedua yang kita percaya adalah bahwa ya maksudnya 120 tahun aja umurnya karena 120 tahun lagi akan datang air bah. Itu ya. Jadi kita condong ambil yang kedua karena yang pertama kalau dibilang jadi 120 tahun enggak juga gitu kan. Setelah air bah masih umurnya masih 500, 400, 300 dan seterusnya. Jadi di sini kita pahami dari ayat ini bahwa 120 tahun lagi akan ada air bah bakal dihancurkan. Nah, disitulah Nuh dipanggil untuk membangun bahtera, mau ada air bah. Ya, menarik ya. Disitulah dia mulai, meskipun di Alkitab sendiri mungkin secara eksplisit tidak ditulis bahwa dia pergi mengajar, tapi kita udah paham dari buku kitab Petrus tadi bahwa dari surat Petrus bahwa dia mengajarkan, memberitakan kebenaran. Dari situlah, nih, jadi kita meskipun nggak tahu persisnya ngomongnya apa, tapi kita ada bayangannya kan, bahwa oh dia kasih kebenaran, bertobatlah gitu kan, atau ayo selamatkan dirimu, ikut membangun bahtera. Ayo kita masuk ke bahtera, jangan kita binasa oleh air bah. Kan kira-kira seperti itu ya. Nah itulah nubuatannya. Nah sekarang kita mempelajari sedikit dunianya tadi. Dunia sebelum air bah. Dunia yang membentuk nabi-nabi ini. Yang menunjukkan kelemahannya juga. Karena dikelilingi oleh dunia yang berdosa. Yang menarik, kalau kita paham tadi kita udah baca bahwa Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang ya. Terus tadi kita pahami bahwa 120 tahun sebelum air bah Tuhan udah berfirman. Berfirman kepada siapa? Meskipun di sini nggak ditulis ya, berarti kepada Nuh. Berarti ketika Nuh berusia berapa? 600 kurang 120. 480 tahun. Betul ya? Yang menarik, kapan Nuh punya anak?
Ini menceritakan tentang dunia itu dan cerita tentang Nabi Nuh ini, tentang Ayubah juga. Kalau kita baca di pasal 5 ayat akhir, jadi kalau dari pasal 6, naikin aja sedikit, ayat 32 ya. Setelah Nuh hidup 500 tahun, ia mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet. Jadi usianya ketika dia punya anak ini sangat tua, 500 tahun. Kalau kita bandingkan dengan bapak-bapak yang lain umur 65 tahun emang agak tua dibanding standar sekarang ya. Tapi buat orang yang umur 19 tahun, 60 mungkin belum tahu tua gitu. Baru punya anak 65, ya mungkin ada juga yang 100-an. Tapi Nuh ini paling aneh sendiri. Dia baru punya anak ketika usianya 500 tahun. Wah, tua sekali gitu ya. Sangat berbeda. Dan ini menarik kan. Yang menarik tadi, Nuh dipanggil ketika dia usianya 480 tahun. Baru akhirnya dia mau entah menikah atau mungkin sebelumnya sudah menikah, baru mau punya anak. Setelah dipanggil. Bahkan 20 tahun setelahnya baru punya anak ya. Jadi kemungkinan berarti mungkin dari awal belum punya istri. Nyampe istri dulu 20 tahun. Hampir 20 tahun gitu kan. Baru akhirnya bisa punya anak. Jadi kita bisa pahami berarti Nuh ini sebelum dipanggil Tuhan, dia ini tidak berkeluarga. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, mau ada Ayubah, baru dia, oke, saya cari istri. Saya mau membesarkan anak. Ya mungkin karena dua ya penyebabnya ya. Mungkin supaya bisa bantuin pekerjaannya bangun bahtera. Dan juga mungkin ya kalau akhirnya mau mempopulasikan bumi lagi, kalau nanti kena Ayubah, ya harus ada istri dan anak gitu kan. Kalau Nuh hidupnya sendiri, dia selamat dari Ayubah, nggak punya istri, nggak punya anak, ya sama aja binasa juga semua manusia ya. Jadi kita bisa paham kenapa akhirnya dia mau punya anak. Tapi kan yang jadi pertanyaan bukan kenapa dia mau punya anaknya kenapa dia mau punya anak, tapi kenapa Nuh tidak mau punya anak sebelumnya gitu kan? Kenapa Nuh tidak mau punya anak? Ya tentu di sini nggak ditulis, tapi kita harus membaca, kita harus menginterpretasikan gitu. Kenapa Nuh sebelum dipanggil Tuhan dia tidak mau punya anak? Kenapa? Nggak ada jawaban yang pasti. Tapi kita bisa belajar dari banyak hal gitu kan. Mencari pattern gitu istilahnya, pola. Di zaman sekarang ini, mulai tumbuh generasi yang tidak ingin punya anak. Ada lagi yang tidak mau berkeluarga. Atau yang akhirnya udah beristri atau bersuami, mereka memilih untuk child free. Nggak pengen punya anak. Mungkin ada yang udah pernah ketemu ya sama teman atau bahkan ada keluarga kita gitu misalnya, yang nggak pengen punya anak. Nggak mau punya anak. Udah menikah, kalau nggak mau menikah mungkin bisa ada alasan macam-macam juga, tapi udah menikah, milih untuk nggak mau punya anak. Bukan karena nggak bisa punya anak, tapi memang secara kehendak kebebasannya, milih, saya memang tidak mau punya anak. Kenapa? Kenapa zaman sekarang pada nggak punya anak? Maksudnya nggak semua juga ya, tapi semakin banyak yang tidak mau punya anak. Khususnya lagi yang tinggalnya di perkotaan ya. Kenapa? Pernah tanya sama apa-apa yang nggak punya anak? Bukan cuma yang nggak punya anak. Biasanya kan anak bisa punya banyak juga ya. Ada yang, oh saya anaknya satu aja. Kenapa nggak mau punya anak lagi buat temenin kakaknya gitu kan? Salah satu jawaban yang paling banyak gitu ya pasti ya. Aduh, uangnya nggak cukup kita, ekonominya masih susah. Jadi anaknya satu aja, biayain satu anak aja udah berat gitu ya. Bisa jadi masalah ekonomi, betul ya? Jangan nggak mau punya anak sama sekali juga karena pertimbangan ekonomi. Tapi pertimbangan ekonomi ini kan bukan ultimate reason ya. Kenapa kalau masalah ekonomi terus nggak mau punya anak? Emang kenapa kalau keuangannya agak kurang? Kenapa kalau gitu nggak mau punya anak? Kenapa? Kenapa orang nggak mau punya anak? Ya karena kayak dunia ini katanya sudah semakin susah gitu loh. Apa-apa susah. Saya nggak pengen punya anak, kasihan anaknya kan begitu kan. Jadi masalah ekonomi dikaitkan dengan dia seolah punya empati gitu dengan calon anaknya. Saya nggak pengen nanti punya anak terus anak saya tuh kasihan susah hidupnya nggak bahagia. Karena tadi kesulitan ekonomi. Jadi kesulitan ekonomi bukan masalah utamanya, tapi terkait masalah ya mungkin buat dirinya sendiri. Saya nggak pengen punya anak, jadi saya nggak bisa ada waktu buat main, nggak bisa beli mobil bagus, yaitu satu. Tapi yang kedua, yang lebih sering juga adalah saya nggak pengen saya punya anak, terus kesulitan ekonomi, nanti anaknya ini nggak bisa bertumbuh dengan happy, dengan senang.
Jadi mikirin anaknya. Dunia ini semakin jahat. Ya, saya ada teman di Amerika ya misalnya. Di Amerika itu kan sekolah gratis ya, betul ya? Tapi itu sekolah public school. Tapi dia pengen kalau punya anak masukin private school yang jauh lebih mahal. Kayak di Indonesia pun juga gitu ya. Sekolah swasta umumnya lebih mahal. Tapi kenapa orang pengen sekolah di swasta? Sekolahin anaknya di swasta, karena katanya kualitasnya lebih bagus. Nah tapi kalau kayak teman saya di Amerika, bukan cuma masalah kualitasnya lebih bagus, tapi termasuk juga apa yang diajarkan kepada anak-anak itu di sekolah. Kalau sekarang mungkin sejak naiknya Presiden Donald Trump agak beda. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya, kalau tahu, itu di public school itu didoktrinasi terkait misalnya LGBT. Makanya dia nggak pengen anaknya sekolah di sekolah publik, nggak mau di public school, karena di public school itu harus ikutin pemerintah gitu kan. Aturannya adalah yang mesti ngajarin LGBT. Saya nggak mau anak saya masih kecil udah didoktrinasi tentang LGBT. Jadi saya mau masukin ke sekolah swasta, sekolah Kristen yang konservatif. Mahal kan? Kalau saya mau punya anak lagi, susah mau masukin sekolah swasta lagi. Jadi juga salah satunya adalah bukan masalah ekonominya. Ekonominya itu cuma masalah pertamanya doang. Tapi ultimate adalah karena dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin susah. Saya nggak pengen anak-anak saya menderita di dunia ini. Dunia sekarang seperti itu. Itu dunia-dunia akhir zaman. Salah satunya lagi apa? Kenapa jadi mahal dan masalah ekonomi? Karena siapa yang mau bantuin besarin anak saya? Kalau saya sibuk bekerja. Maka ini perbedaan antara yang di kota sama di pedesaan ya. Kalau di pedesaan bisa anaknya bisa lebih banyak. Kenapa? Karena masalah namanya komunitas. Sederhananya gitu ya. Komunitas itu bukan cuma keluarga, tapi juga teman dan tetangga. Ya nggak? Kalau di desa, Anda kan nggak bisa jaga anak ya. Ada keluarganya yang dekat. Bisa dititipin dengan mudah gitu kan. Ada kan nggak ada keluarga, ada tetangga-tetangga yang betul-betul sangat dekat gitu istilahnya. Bisa saya bantu jagain. Jadi biaya untuk punya anak itu jadi jauh lebih kecil karena komunitas yang baik. Tapi di perkotaan yang udah lebih sangat individualis atau di dunia modern dan di akhir zaman ini semakin tidak dipedulikan lagi. Seperti itu. Paham ya? Jadi inilah kata-kata di akhir zaman itu katanya kasih akan menjadi dingin, salah satunya terkait komunitas tadi. Jadi makin apa? Waduh, saya mau bikin anak kayaknya nggak enak deh, saya punya anak di kayak begini. Pokoknya di mana-mana kejahatan. Di situ ada school shooting, di sini apa ini utama di Amerika sih yang lebih pemikirannya begitu ya. Saya nggak pengen punya anak kenapa? Nanti mereka tinggalnya kayak gitu kan, school shooting di mana-mana, ajaran jelek begini. Ada lagi yang ngomongin terkait masalah ekologi. Oh, saya kalau punya anak, anaknya carbon footprint-nya makin besar. Padahal ini climate change apa semua makin kacau. Manusia tuh jumlahnya udah terlalu banyak, saya nggak pengen punya anak. Alasan-alasan seperti itu. Memang tidak ada bukti yang konkret bahwa zamannya Nuh seperti itu. Tapi kita bisa ngelihat sangat mungkin seperti itu. Makanya Nuh tidak mau punya anak. Dunianya makin semakin jahat. Tuhan sendiri yang bilang. Dunia sudah tahu jahat. Masalah ekonomi ada. Ketika Nuh lahir, bapaknya Lamek kasih nama Nuh, kenapa? Kalau baca di ayatnya, dibilang apa? Nuh artinya adalah comfort, kelegaan. Gitu ya. Saya berikan nama anak ini Nuh, kalau baca di Alkitabnya, supaya Tuhan memberi kita kelegaan, memberi kita comfort di tanah yang sudah Tuhan kutuk ini. Jadi tanahnya itu udah gersang banget. Mirip kayak zaman sekarang juga. Misalnya sekarang udah makin macam-macam ya, tambahin kimia dan lain-lain, tapi makin kacau gitu loh. Dan tanah yang gersang, apa kaitannya dengan masalah ekonomi tadi kan, makanan makin susah gitu istilahnya. Jadi di dunia seperti itulah Nuh tinggal. Makanya dia nggak mau punya anak. Sampai akhirnya dipanggil Tuhan, dia pengen, ya bukan pengen ya, mau nggak mau ya saya harus cari istri, saya harus punya anak supaya apa? Bisa meneruskan lagi masuk ke dunia yang baru. Karena dunia yang lama ini akan berakhir. Nah, jadi udah melihat tanda-tanda itu, sudah melihat tanda-tanda akhir zaman, ya udah bilang mau ada air bah gitu kan. Pertanyaan berikut yang timbul adalah kenapa orang-orang yang tinggal di zaman itu, ya tinggal dalam kejahatan dan semuanya, sebenarnya udah kayak zaman sekarang gitu, masih banyak yang tidak percaya gitu. Masih banyak yang tidak percaya. Masih hidupnya ya sesuka-suka saya aja. Coba kita baca Matius 24 ayat 37 sampai 39. Di sini kata-kata Yesus sendiri ya, buat jelasin dunia zaman Nuh itu mirip dengan dunia zaman sekarang atau dunia zaman sekarang dalam arti akhir zaman.
Kita buka Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Akhir zaman maksudnya ya. Sebagaimana pada zaman sebelum Ayubah, the world before the flood. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum Ayubah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan seterusnya. Sama ya. Kita ini juga jangan-jangan lagi hidup in the world before the flood. Ya, sebelum akhir zaman. Sama. Pertanyaannya adalah kenapa banyak orang masih hidupnya sesuai dengan dunia. Nggak berubah. Nah, kita coba pelajari, kalau di sekarang kita masih bingung, kita pelajari zaman Nuh. Kenapa zaman Nuh ya mereka nggak mau bertobat gitu kan? Kan udah dibilang mau Tuhan Ayubah. Itu Nuh jelas-jelas lagi bangun bahtera gitu kan? Kenapa kamu nggak ikut bantuin? Kenapa kamu nggak ikut masuk ke dalam? Mungkin ada yang bilang, karena si Nuh ini kelihatannya kayak orang gila. Ya nggak? Jadi coba kita bayangkan kita hidup di zaman itu gitu ya. Nuh ini kayak orang gila, dia bangun bahtera di atas gunung. Di sini nggak dibilang di atas gunung sih, tapi biasanya kan pencitraannya seperti itu ya. Dia bangun bahtera di atas gunung. Ngapain kayak orang gila dia? Dia bilang ada Ayubah. Ah, dia mah orang-orang apokaliptik, nggak mungkin lah. Hujan aja kayak nggak pernah turun, belakangan tanahnya gesang gitu loh. Andai kan turun ya bagus. Kok hujan turun jelek? Oh, karena mau jadi Ayubah bakal banjir besar. Ah, nggak mungkin. Gila kamu. Ayubah mau naik sampai nutupin gunung. Nutupin sawah saya aja nggak nutup ini. Istilahnya gitu kali ya. Sawah saya aja nggak kendem ini. Mau Ayubah. Gila, ngapain saya ikutin orang gila? Nah itu, Nabi itu sering terlihat seperti orang gila. Tapi kalau dia terlihat gila, kadang kita tetap harus percaya pada Nabi. Kenapa? Pertama kan karena dia penuhan nafas Tuhan. Betul ya? Tapi kan tahu dari mana dia penuhan nafas Tuhan. Makanya Nabi itu biasanya harus memiliki tanda. Ya, ada tanda gitu. Kalau dia mau bilang ada Ayubah, tandanya apa? Kalau nggak semua orang bisa ngomong seenaknya kan. Saya kepenuhan roh Tuhan. Akan terjadi terjadi ini, itu. Emang kita percaya? Ya dia ngaku-ngaku aja gitu kan dapat roh Tuhan. Betul ya? Jadi harus ada tanda ilahi bahkan. Apa tanda yang terjadi pada zaman Nabi Nuh? Karena dibilang inilah yang akan terjadi zaman sekarang nih, sebelum zaman kedatangan Anak Manusia, itu seperti zamannya Nuh. Pasti ada tanda kan? Kalau sebelum kedatangan Anak Manusia kita tahu bakal ada tanda-tandanya. Nah itu kita nggak pelajari sekarang. Tapi emang berarti menunjukkan bahwa di zaman Nuh juga ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya pada zaman Nabi Nuh? Pernah baca kisah Nuh? Apa tandanya yang Nuh secara langsung ataupun tidak langsung bisa bilang, ya ini tanda-tanda ilahi. Bangun bahtera, tanda. Mungkin enggak ya. Apa tandanya sebelum Ayubah? Apa tanda? Ah, betul ya. Jadi ada yang bilang, binatang-binatang berkumpul masuk ke dalam bahtera, sepasang masuk. Itu bukan suatu tanda yang besar. Binatang masuk ke dalam bahtera gitu, kayak ngantri. Kalau di buku anak-anak sana ngantri ya, belum tentu ngantri sebenarnya. Masuknya bisa bagian-sebagian gitu. Itu mesti tanda kan. Dan kalau itu tanda, kok bisa binatang-binatang ini ngumpul gitu kan, bikin antrian. Pasti ada satu kebenaran di sini gitu kan. Ada kuasa Tuhan di sini, binatang-binatang mau masuk seperti itu. Itu satu cara kalau kita udah memiliki pemikiran yang baik. Dan karena kita baca sekarang tentang Nuh, jadi kita udah punya pikiran yang baik. Oh ini kan misalnya tanda gitu kan. Tapi kan orang zaman itu belum tentu ngeliatnya seperti itu. Sama juga sama zaman sekarang ini. Ada tanda-tanda, kita pikir itu bukan tanda. Karena kita hatinya pikirannya tidak jernih. Apa yang mungkin terjadi? Bayangkan, ini bayangkan ya. Saya nggak bilang kejadiannya seperti itu, tapi bayangkan. Ketika Nuh bangun bahtera, udah mulai jadilah bagian utamanya gitu. Belum selesai mungkin atasnya dan lain-lain. Terus mulai ada binatang yang masuk. Binatang yang masuknya apa? Sepasang ya kan? Sepasang tikus. Yang masuk duluan sepasang tikus. Tuh, masuk tikus. Masuk tuh sepasang kecoa. Sepasang cicak. Masuk kan? Cicak juga masuk dong, iya nggak? Tikus masuk ya, tikus masuk. Bahtera Nuh masuk ya. Tikus, kecoa masuk. Di mata orang zaman itu tanda atau apa? Atau bahan lawakan?
Di satu sisi tadi kita udah bilang, oh itu tanda gitu kan. Tapi kalau buat yang pas zaman itu, belum tentu itu tanda dilihatnya. Ketahuan lawakan, lihat itu, dia bangun belum jadi aja tikus sudah masuk ke dalam. Tikus sudah masuk ke dalam. Masuk apa lagi? Masuk ke bau. Ya ampun, sekarang Sinu ini kirain dia mau bikin kapal ya. Ternyata dia bikin peternakan. Yang masuk kebo, sapi, domba, ketawa kan. Itu sekarang udah mulai di ayap aja tuh mulai masuk tuh. Saya lihat ayap masuk. Masuk itu semua. Di satu sisi kalau kita punya hati yang jernih, tadi saya bilang tanda tadi. Tapi kalau kita coba pelajari dunia sebelum Ayub, bisa jadi banyak orang adalah ngeliatnya itu bukan tanda. Apa itu? Sekarang harimau masuk. Saking besarnya, besar tapi sekarang udah peot, udah banyak tikus, sekarang harimau aja masuk tuh satu pasang. Ya, tadi saya pilih tikus, kebo sama harimau karena mirip Chinese zodiac ya. Kalau yang tahu Shio gitu ya atau Chinese zodiac, binatang. Jadi mirip sama cerita Ayubah, bukan Ayubah, tapi binatang-binatang datang berkumpul. Satu-satu datang. Yang pertama tikus kalau di Chinese zodiac, terus kebo, harimau. Tapi ya tadi, masuk itu, apakah itu tanda atau lawakan? Buat banyak orang, tanda-tanda yang seharusnya kalau kita punya hati yang jernih, itu ada tanda. Jadinya, wah, ya ini, kacau itu si Nabi Nuh. Paham ya? Zaman sekarang contohnya apa? Kalau kita mau ngomong gitu kan, misalnya kan. Bahtera itu sering kita samakan dengan apa biasanya? Gereja ya. Gereja Tuhan ya. Masuk ke gereja, lihat itu gereja si itu. Yang masuk koruptor Pak. Lihat itu, si orang pezina itu masuk ke gereja itu. Hahaha di dalam. Itu gereja nggak bener Pak. Sama ya kayak tadi kalau saya ceritakan Nabi Nuh gitu ceritanya. Itu masuk tikus ke dalam. Nggak bener itu. Tapi kalau orang punya hati yang jernih, kan bukan cuma kan dilihatnya harus holistik gitu. Ya di satu sisi bisa jadi tanda yang salah tadi kan. Bisa aja beneran itu kapal masukin tikus itu salah itu gitu kan. Kok kapal masukin tikus? Tapi kita harus lihat secara holistik kan. Bagaimana yang masuk itu di dalam? Kondisinya seperti apa? Oh sekarang gereja kita banyak tadi kan. Oh banyak koruptor, banyak ini, banyak orang macam-macam. Tapi ketika dia mulai datang ke gereja, mengalami perubahan nggak? Justru Yesus sendiri yang bilang gitu kan, nanti pemungut cukai, pelacur-pelacur itu bakal masuk duluan ke dalam kerajaan Allah. Ya istilah kalau dalam ini kan masuk ke dalam bahtera gitu kan. Itu yang masuk duluan. Itu harus kita lihat tanda. Wah gereja ini dimasuki banyak orang yang kesannya pendosa-pendosa ini. Dan orang-orang dalam gereja itu bisa menyambut dengan baik. Tapi juga bukan maksudnya menjilat gitu ya. Tapi bisa menyambut dengan baik. Nah itu tanda. Tanda-tanda. Seperti itu ya. Ya waktunya mungkin udah mau, saya bicara udah mau terlalu lama. Jadi nggak bisa bahas terlalu panjang lebar. Tapi saya yakin saudara sudah menangkap intinya. Mungkin satu lagi poin yang menarik tentang cerita Nabi Nuh dan bahtera tadi ya. Yang masuk tadi bisa saya contohkan adalah harimau masuk. Harimau itu secara nalurinya apa? Sebagai karnivor, harimau, singa, itu ya misalnya, masuk ke dalam bahtera. Nalurinya apa? Mau memangsa binatang yang lain, betul ya? Mau memangsa binatang yang lain. Karena itu buat kehidupannya. Saya mau makan untuk hidup. Sederhana gitu kan. Tapi dalam bahtera Nuh, apakah, di sini memang nggak ditulis, tapi kan kita bisa melihat gitu ya. Maksudnya kita bisa pahami gitu, kita bayangkan dan renungkan dengan baik. Apakah singa-singa ini makan binatang yang lain? Enggak. Mereka makan apa dalam bahtera? Memang nggak ditulis. Tapi kan kita bisa bayangin contoh-contoh miracle di Alkitab aja gitu misalnya kan. Misalnya tepung dan minyak tidak habis-habis. Ada ya. Jadi makanan sayur-sayuran ada, masih ada ya buat sapi, buat yang lain-lain. Yang mungkin nggak habis-habis, mungkin terjadi seperti ceritanya Elia atau Elisa. Tapi daging enggak. Ya tadi kan yang daging kan binatang-binatang hidup itu. Jadi untuk si singa, ini cuma analogi aja, kejadian aslinya mungkin nggak seperti ini, tapi buat kita merenungkan bagus juga gitu. Jadi si singa, kalau dia mau masuk ke dalam bahtera, Nuh udah kasih tahu, ini bukan kejadian asli, tapi buat kita pikir aja. Singa kamu mau masuk,
Ya saya mau masuk. Tapi kamu selama 1 tahun, karena Ayubah ini akan berlangsung setahun. Selama 1 tahun, kamu tidak boleh makan daging. Kamu tidak boleh memangsa si ini, si sapi itu, si domba itu, kambing itu kamu nggak boleh. Terus singanya bilang, wah nggak bisa, itu naluri saya. Saya harus makan daging. Saya ini selalu crave daging. Kalau kamu nggak bisa, kamu nggak boleh masuk. Oh ya udahlah, saya nggak usah masuk ke batuanmu. Saya ngikuti naluri dan apa maunya saya aja. Si singa yang kayak gitu nggak masuk, datang singa yang lain. Kamu mau 1 tahun? Ya saya siap, saya udah berlatih untuk itu. Jadi orang-orang yang mau masuk ke dalam bahtera-Nu harus bisa menjadi manusia yang berubah, yang bisa menahan dirinya. Seperti itu ya. Siap nggak kita? Nah itulah dunia sebelum Ayubah yang segera berakhir sesuai nubuatan dari Henokh dan Nabi Nuh. Nah kita bisa belajar banyak hal. Jadi kita simpulkan aja karena waktunya sudah habis. Jadi apa itu tentang Nabi? Nabi yang sederhananya adalah tadi ya, dia menubuat tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Terus ada yang kita lihat tadi apa? Bisa memberikan tanda juga. Nah, yang masalah adalah masalah pendengarnya. Pendengarnya ini mau mendengar atau enggak? Lihat tanda-tandanya enggak? Akan zaman yang segera berakhir ini. Nah itu aja, kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Kita akan belajar setelah the prophet and the world before the flood. Kita akan belajar tentang the prophet and the birth of a people. Dan lahirnya satu bangsa. Dunianya seperti apa itu ketika bangsa itu mau dibentuk. Itu akan kita lanjutkan di sesi yang kedua kita. Baiklah, mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam satu pelajaran ini. Berkatilah kami supaya bisa lebih memahami lagi tentang kisah-kisah Nabi, dan dimana kami belajar bahwa Nabi-Nabimu sungguh menunjukkan apa yang akan segera terjadi. Biarlah mata kami terbuka untuk tanda-tanda yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi, baik yang dari yang lalu hingga saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di sesi yang berikutnya lagi, The Prophet and His World ya. Oke.